selamat siang sahabat bahasa. Kembali lagi di Siniar Sasambo edisi Balai Bahasa Provinsi NTB Menjawab. Nah, siang kali ini saya tentu tidak sendiri karena sudah ada 3 orang narasumber yang akan membersamai kita untuk mengobrol selama beberapa menit ke depan. Nah, langsung saja kita kenalan nih sahabat bahasa. Ada siapa saja di sini? Halo. Halo. Wah, di sini sepertinya ada Gen Z nih, 3 orang Gen Z yang akan kita tanya-tanya begitu ya. Kita mau ngobrol santai saja, oke? Ya, mungkin teman-teman ini bisa memperkenalkan diri, kemudian latar pendidikan seperti apa. Nah, tapi sebelum masuk ke perkenalan nih, sahabat bahasa, saya akan memberikan sedikit spill tentang mereka, bahwa mereka ini adalah peserta program pemagangan nasional dari Kemenaker yang sudah mengikuti penerimaan batch 1 dan batch 2 di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi sekitar beberapa bulan sudah ada di sini. Nah, langsung saja kita kenalan. Mulai dari siapa? Silakan. Dari Mas Galuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Galuh Satria. Saya memiliki latar belakang pendidikan yaitu di Prodi Ilmu Komputer. Saya dulunya kuliah di Universitas Bumigora. Oke. Latar belakangnya studi ilmu komputer ya di Universitas Bumigora. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, nama saya Iko Mangkesah Indrada. Saya berkuliah di Universitas Bumigora, lulusan kemarin 2025 ini. Oh, masih Ya, baru. masih fresh graduate Masih fresh graduate ya. Dengan jurusan ilmu komputer. Ilmu Tetapi saya lebih fokus ke Android dan AI, Artificial Intelligence. Oke, berarti ada pengkhususan Ya, lagi ya dari seperti program mirip studi sistem itu. cerdas gitu. Oh, oke. Sangat menarik ya. Ya, Nanti kita sangat menarik akan bahas. Oke. Selanjutnya, ada siapa di sini? Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom Maulana. Saya latar belakang pendidikannya lulusan Universitas Teknologi Yogyakarta dengan program studi Sistem Informasi. Program studi sistem informasi. Wah, menarik sekali. Jadi ada 2 yang program studinya tuh sama ya, tetapi mungkin dengan pengkhususan yang berbeda. Sementara Ikrom berbeda begitu ya dari 2 teman lainnya. Oke, nanti kita akan bahas secara mendalam. Nah, sebetulnya dari tadi kita berbicara terus tentang program pemagangan nasional. Bisa mungkin teman-teman menjelaskan sedikit tentang apa sih program pemagangan nasional dari Kemenaker itu? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Galuh, boleh. Jadi program pemagangan nasional dari Kemenaker itu adalah program pemagangan yang dikhususkan untuk lulusan baru atau fresh graduate yang ingin mempunyai pengalaman kerja di dunia kerja yang nyata seperti itu. Apa sih Oke. program pemagangan Program, nasional? ya, dari program pemagangan nasional itu sesuai dengan apa yang dibilang Mas Galuh, yang dibilang fresh, untuk lulusan baru yang fresh graduate ya gitu bahasanya. Nah, di situ dimana fresh orang yang mahasiswa yang sudah baru lulusan baru itu diberikan kesempatan untuk mencari pengalaman yang lebih baru di dalam dunia kerja yang lebih nyata gitu. Oke. Yang dimana nanti setelah keluar pemagangan tersebut itu akan pengalaman yang dia dapatkan itu akan bisa digunakan untuk mencari kerja yang selanjutnya Di dunia itu. kerja Ya. nyata begitu ya. Ya, yang selanjutnya itu. Selanjutnya. Mungkin ada tambahan nih, Krom? Sebenarnya sama, cuman tujuannya memang untuk dari program pemerintah ini sendiri cukup bagus ya menurut saya, karena ini bisa jadi salah satu cara juga untuk lebih mempersiapkan generasi-generasi seperti kita untuk lebih siap di dunia kerja. Terlebih jalannya sudah disediakan, jadi kita sebagai generasi yang membutuhkan juga jadi ketemulah di tengah, di jalannya dipersiapkan, terus yang membutuhkan juga ada, jadi kita tinggal mencoba di magang hub ini, dan memang hasilnya juga sejauh ini kita merasa cukup banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Jadi ya terima kasih lah untuk program ini. Oke, berarti kalau saya tarik kesimpulan begitu ya, hal menarik yang membuat kalian akhirnya
memutuskan untuk ikut program ini? Pertama karena ingin mengetahui dunia kerja itu seperti apa, dunia kerja nyata itu seperti apa. Kemudian kalian juga ingin mengambil kesempatan untuk melebarkan pengetahuan, kemudian mempraktikkan langsung begitu ya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada hal menarik lainnya, atau sudah disampaikan tadi itu saja, apa saja begitu? Sejauh ini sih sudah. Sejauh ini sudah ya, oke. Nah, dari sekian banyak bidang IT nih, kenapa 3 orang ini memutuskan untuk mengambil salah satu jabatan peranata komputer? Nah, kalau melihat dari program studi teman-teman, mungkin ada banyak nih dari program pemagangan nasional nih, jabatan lain, tetapi kenapa teman-teman memilih peranata komputer gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya milih peranata komputer itu karena job desk-nya itu cukup luas dibanding role yang lain. Seperti kalau yang di peranata komputer yang saat ini yaitu pemeliharaan sistem IT, pengolahan data seperti itu. Tapi kalau misalkan role lain seperti web developer seperti itu, dia hanya akan fokus pada pengembangan website saja. Kalau di peranata komputer itu cukup banyak. Luas ya. Seperti itu. Jadi kita lebih tahu yang mana yang mau kita pelajari lebih dalam seperti itu. Berarti peranata komputer itu juga bisa menjalankan tugas pengembang web begitu ya? Bisa juga. Bisa ya. Oke, mungkin ada lagi apa sih untuk kami yang belum mengetahui peranata komputer itu apa saja sih peran dan tugasnya peranata komputer? Ya, oke, mulai dari saya ya, lanjut jawabannya dari Galuh. Saya ini mengambil peranata komputer karena sesuai dengan bidang yang saya ambil sesuai yang pendidikan sebelumnya itu. Jadi saya awalnya yang berfokusnya itu deep learning, kayak sistem cerdas gitu yang di kampus saya itu. Jadi di Balai Bahasa itu banyak gitu kerjaannya, selain dari yang di bidang diambil tuh juga bisa instalasi komputer gitu istilahnya, banyak juga kerjaannya selain fokus dari peranata komputer, karena peranata komputer tuh memang luas. Memang luas Selain ya? dari web juga banyak juga teknologi yang dipelajarin itu. Banyak ya. Oke, lanjut mungkin Ikram. Kalau dari saya, tujuan utamanya adalah ingin memperluas pengetahuan, karena yang benar disampaikan sama Mas Galuh, Mas Indra, itu juga peranata komputer mungkin bisa dibilang bidang IT yang memang kerjaannya yang memang paling luas. Karena dari mulai menangani problem yang ada di user sendiri sampai yang di belakang-belakangnya, sampai sistemnya juga dikerjakan gitu. Jadi kebetulan juga sebelumnya sudah pernah bukan di peranata komputer, tapi setelah itu ingin lebih tahu lebih dalam tentang bagaimana sih peranata komputer atau bidang yang lebih luas di IT itu. Makanya itu jadi salah satu alasan kenapa sekarang memilih peranata komputer. Oke, berarti masing-masing ini punya alasan yang berbeda tetapi hampir sama begitu ya, terkait dengan tujuan memilih peranata komputer. Jadi peranata komputer itu lebih luas cakupannya dibanding profesi lainnya dalam bidang IT ya, begitu. Oke, kemudian selama teman-teman berada di sini, contohnya mungkin seperti Indra, ada pengkhususan dari program studinya tentang kecerdasan artifisial begitu ya. Nah, mungkin apa saja yang lebih sering digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Balai Bahasa Provinsi NTB? Apakah itu software, hardware, jaringan, atau apa itu seperti apa keseharian teman-teman dalam menggunakan hal-hal itu? Mana yang lebih sering begitu digunakan? Kalau saya beberapa bulan ke belakang itu saya ditugasi untuk bersama tim publikasi. Jadi fokusnya untuk membuat video dokumentasi kegiatan seperti itu. Jadi mungkin hardware yang saya pakai yaitu kamera, tentunya kamera profesional yang sebelumnya saya belum pernah untuk memegang kamera itu sendiri ya. Jadi di sini saya lebih banyak belajar. Lalu untuk saat ini saya fokus untuk mengembangkan laman balai yang baru, karena
laman balai yang sebelumnya itu teknologi yang dipakai sudah cukup lama sehingga butuh pembaruan. Jadi untuk software yang saya pakai untuk membuat itu ada VS Code namanya seperti itu. Ya. Itu ya, berarti hardware dan software itu juga sama-sama digunakan begitu ya. Kalau tadi kamera begitu ya Galuh ya, kamera profesional, begitu di sini sudah mulai menggunakan itu begitu ya. Oke. Indra, terkait dengan pengkhususan program studi tadi, itu ada kaitannya enggak tidak dengan hardware, software yang biasa Indra gunakan selama proses magang ini? Ya untuk magang di Balai Bahasa ini kan hampir mirip apa yang dibilang Galuh itu. Yang terutama saya juga ditugaskan sebagai seorang videografi gitu. Untuk mengedit sebuah video itu dengan menggunakan aplikasi CapCut biasanya, yang biasanya kami pakai di sini. Sama ada beberapa saya ditugaskan juga cuma sekali saya itu untuk pembuatan poster menggunakan ini bahasanya ada infografis lah bahasanya. Nah itu saya menggunakan Canva. Nah, selain Canva itu juga saya belajar ini juga cara untuk pengeditan video tersebut itu. Oke, terkait dengan videografi ya. Ya, videografi. Jadi ada bidang yang saya pelajari di sini untuk pembuatan user interface yang terkait yang pengembangan web yang dibilang Mas Galuh yang baru tadi yang ya. baru tadi. Jadi saya sebagai untuk desain UI-nya, user interface-nya itu sangat membutuhkan untuk desain user interface-nya sebelum dieksekusi dalam sebuah kode tersebut itu. Karena programmer itu membutuhkan tampilan yang sudah jadi agar mempermudah dia dalam menulis sebuah kode yang baru. Berarti itu. ini benar-benar dapur dari dapur itu sendiri ya. Dari sebelum menjadi dapur ada tahap-tahapannya itu. Dari UI baru ke ininya web developernya gitu. UI-nya bagian tampilannya, nanti web developernya tuh bisa di bagian sistemnya itu tersendiri. Ikrom. Untuk kalau dari saya sendiri itu dari awal berdua sama Mas Galuh itu ditugaskan di tim publikasi pertama Bu. Jadi masuk ke tim publikasi, jadi sering ikut kunjungan lah keluar. Sering ikut tugas ya. Iya, sering ikut tugas keluar. Jadi cukup banyak software atau hardware yang pernah kita pegang, pernah kita handle. Salah satunya misal kalau publikasi kita pakai CapCut, buat bumper juga kita buat pakai After Effects, desain juga pernah pakai Affinity. Terus kalau setelah dari tim publikasi kebetulan ada tugas untuk mengembangkan laman balai bertiga. Jadi ya kita bagi tugas bertiga. Kalau di IT yang web developer tuh kita galih bagian front end itu depan, yang tampilan, eksekusi tampilan. Indra ini desain tampilannya. Ya, saya di bagian back end istilahnya. Back end itu yang mengerjakan ibaratnya logika sistemnya berjalan gitu. Jadi kita bertiga bekerja sama untuk itu, dan software yang dipakai di situ ada VS Code, kita pakai VS Code, ya Visual Studio Code. Kalau semisal hardware itu biasanya kita menangani keluhan dari user, semisal kayak Bu Datil sendiri, semisal ada kendala apa di laptopnya atau dari Pak Zam atau dari yang lain. Nah biasanya kita menangani untuk hardware di situ, mau itu printer, mau itu laptop, mau itu intinya apa yang ada kendala kita coba untuk perbaiki lah, istilahnya begitulah kurang lebih. Saya sering sekali meminta bantuan mereka ketika ada kendala terkait dengan perangkat saya begitu ya. Nah tadi dari sekian banyak istilah-istilah itu saya merasa ingin belajar begitu banyak istilah yang teman-teman sebutkan tadi, itu sangat asing di telinga saya begitu ya. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita akan belajar bersama terkait dengan hal itu. Nah, karena teman-teman sekarang itu kan magang di Balai Bahasa Provinsi NTB, salah satu instansi pemerintah begitu ya. Kira-kira pernah tidak menangani suatu masalah yang sifatnya itu mendesak begitu, urgent sekali untuk segera diselesaikan gitu. Mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini, pernah atau tidak?
Silakan Galuh. Oh ya, awal-awal masuk itu kami punya tugas yang urgent untuk diselesaikan, yaitu laman balai Iya. itu mengalami serangan ya, sehingga lamannya down dan tidak bisa diakses, dan itu harus segera diselesaikan dengan cepat. Betul. Itu lalu seperti apa? Kami bertiga ya, langsung segera untuk diskusi gimana solusi yang bisa dipakai untuk itu. Lalu berapa lama dari sejak laman itu kena serangan lalu tidak berfungsi begitu ya sampai akhirnya bisa kembali, karena itu kan laman milik instansi pemerintah ya, memang diakses oleh publik begitu ya. Jadi harus memang segera untuk dikembalikan begitu sesuai fungsinya. Lalu apa yang dilakukan begitu? Berapa lama? Kurang lebih itu sekitar 2 mingguan. Di sini kan kami cukup lama karena untuk akses server yang kita bakal perbaiki itu terbatas karena harus berkomunikasi dengan Pusdatin seperti itu. Sehingga untuk komunikasi itu cukup lama dan untuk penyelesaiannya jadinya cukup lama. Cukup lama, iya. Tetapi setelah itu sudah kembali ya, sudah kembali berfungsi. Iya, oke. Terima kasih. Kemudian teman-teman ini sebagai generasi Z, Gen Z begitu ya. Kemudian sebagai anak muda, kemudian sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia IT nih. Teman-teman kalau melihat fenomena, kira-kira apa sih kesalahan yang sering dilakukan dalam penggunaan teknologi itu selama berada di kantor ini, mungkin yang kalian tangkap dengan mata begitu ya, atau pengalaman, kira-kira apa saja sih? Mungkin kalau untuk tadi pertanyaannya kesalahan yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan. Iya, terkait dengan teknologi, penggunaan teknologi. Mungkin kesalahan bukan kesalahan juga sih ya, tapi memang teknologi itu kan sangat cepat berkembang. Betul. Bahkan mungkin setiap bulan itu bahkan mungkin ada perkembangan setiap bulan. Jadi kan dapat dimaklumi bahwa orang-orang atau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin agak sulit untuk mengejar ketertinggalan itu ya. Tapi itu hal yang sangat wajar karena memang teknologinya juga sangat cepat memang berkembang. Jadi hal itu yang sering kita dapati di sini menjadi sebuah masalah yang harus kita bantu. Jadi semisal ada kayak kendala-kendala, biasanya kita mendapati kendala yang seperti itu, yang sebenarnya itu mungkin contohnya semisal WhatsApp yang sekarang itu tidak ada berbasis desktop ya, bisa tidak ada berbasis desktop yang memang install offline di Windows, sekarang sudah beralih ke WhatsApp web. Ketika digunakan WhatsApp yang berbasis Windows itu tidak bisa, dan memang kan seharusnya sudah tidak bisa karena sudah tidak dapat update lagi dan sudah tidak ada lagi, sudah pindah ke Windows. Hal itu yang dikeluhkan, maka solusinya adalah menggunakan WhatsApp yang di web. Cuman seperti itu saja ya. Cuman seperti itu aja. Kalau kendala sih itu sama, mungkin bukan di sini ya, tapi general kebanyakan orang ketergantungan terhadap suatu teknologi itu juga banyak hal negatifnya. Benar. Ya, salah satunya contoh penggunaan AI yang sekarang itu untuk mencari sebuah informasi itu belum 100% valid. Karena kenapa? Saya juga saya juga ada pengalaman terkait hal itu untuk mencari suatu peraturan pemerintah pada saat itu. Ketika saya mencari, memang ada keluar peraturan nomor sekian, tapi setelah saya cross check ternyata tidak 100% berbunyi seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita telan mentah-mentah, harus di cross check kembali apa yang kita cari tahu di AI tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi saya juga saya salah satu yang sering menggunakan itu ya, kecerdasan buatan begitu ya, kecerdasan artifisial. Jadi ketika mencari informasi, ketika saya dapatkan informasi dari sistem itu, kemudian saya iseng untuk bertanya, ini betul atau tidak, apakah Anda yakin ini adalah informasi yang valid? Lalu dia akan mengatakan, saya tidak berani bertanggung jawab atas kebenaran informasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu artinya sebetulnya mereka hanya merangkum semua prompt begitu ya. Jadi ketika ada permintaan menggunakan beberapa kalimat itu mungkin mereka merangkum begitu ya. Jadi tetap kita sebagai sebagai pengguna memang harus memfilter begitu ya. Oke, terima kasih. Nah,
Jadi semua tugas yang sudah teman-teman sebutkan tadi itu berarti menunjukkan bahwa teman-teman tuh memang terlibat aktif di dalam pembangunan dan pengolahan data sistem informasi instansi begitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa ceritakan sedikit nih hal menarik dari proses magang teman-teman sebagai peranata komputer begitu. Atau aktivitas sehari-hari teman-teman itu sekarang ini sedang mengerjakan apa begitu? Apa yang menarik atau pernah mungkin pengalaman waktu ditugasi kemana begitu, ada hal menarik itu bisa disampaikan mungkin teman-teman? Sekarang kegiatan kalau untuk yang sekarang ini kita sedang fokus di pengembangan laman yang tadi. Jadi setiap hari, setiap kita datang, semisal baru datang, kita sudah buka laptop, sudah mulai langsung kerjain itu. Langsung ya? Ya, karena memang itu lumayan butuh waktu yang lama. Jadi kita ngejar waktu juga kan, karena kita mau selesai di bulan, saya sama Galuh di bulan Juni. Mau selesai ya, Mas Indra sebelum bulan Juni sudah selesai dia. Ya di Mei. Bentar lagi ya. Ya, jadi kita kejar itu kalau untuk kegiatan sehari-hari. Kalau hal yang menarik itu di sini cukup banyak ya, karena banyak hal yang belum pernah kita coba sebelumnya. Saya sendiri baru pertama kali magang di instansi pemerintahan. Jadi banyak hal menarik, salah satunya yang kunjungan itu tadi. Kunjungan itu ya. Kadang contohnya di sosialisasi UKBI. Ya. Apalagi di SMA itu lucu di sana. Maksudnya ternyata sebanyak itu pertanyaan mereka. Walaupun kayak semisal di pikiran kita tuh, oh ini paling cuman kayak gini aja. Ternyata di lapangan itu berbeda jauh, sangat berbeda. Berbeda jauh, benar. Jadi cukup membutuhkan tenaga yang ekstra dan kesabaran yang ekstra seperti untuk, apalagi Bapak Ibu ini cukup sering turun ke, waduh, salut. Hampir menghadapi hal yang sama berulang kali ya, seperti itu. Kalau dari saya itu mungkin. Iya, mungkin ada tambahan Indra. Oke, kalau dari saya hampir sama sih kayak Mas Iskrom itu. Yang pertama juga dari kunjungan itu yang kemarin misalnya pas bulan puasa kemarin tuh, bulan Ramadan tuh. Oh iya. Ya, itu lumayan waktunya cukup panjang tuh. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin yang sedang berpuasa itu sampai jam 3-an itu, sampai jam 4 ada ulangnya. Masih ada kegiatan yang melibatkan orang banyak begitu ya. Iya gitu dah. Terus jadi kami sebagai videografi itu lebih sibuk untuk untuk menangkap semua momen begitu ya. Semua momen itu. Jadi selain itu juga karena waktunya sedikit, jadi kami lebih cepat untuk pengeditan video menggunakan CapCut itu. Kadang menggunakan template juga sih. Itu hal menariknya karena waktunya mepet itu. Iya, jadi video itu harus diambil hari itu dan harus tayang juga hari itu ya. Jadi proses edit segala macam itu harus dilaksanakan dalam waktu yang singkat begitu ya. Itu ya yang teman-teman, hal unik yang teman-teman temukan begitu ya. Galuh mungkin ada? Kalau saya, hal menarik yang saya dapat itu ketika mengedit video ya. Jadi saat mengedit video kita harus memperhatikan ejaan ya, seperti itu. Di sana saya cukup struggle ya, karena sebelumnya tidak terlalu memperhatikan seperti itu. Jadi harus benerin dulu, cari di KBBI gitu-gitu. Ya, jadi lebih belajar lagi. Teknisnya lah juga ya berarti ya. Luar biasa teman-teman. Berarti selain mengasah kemampuan teknologi teman-teman begitu ya, teman-teman juga melihat secara nyata seperti apa ya program di Balai Bahasa. Nah, kesan dari teman-teman ini selama magang di Balai Bahasa ini, walaupun masih ada waktu sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan ya untuk batch 2, kemudian batch 1 Indra mungkin di awal Juni, sebelum Juni begitu ya sudah mau selesai. Tapi seperti apa sih kesan selama hampir 6 bulan teman-teman? Menyenangkan atau mungkin sedih sampai tidak punya waktu istirahat, mungkin seperti bisa diungkapkan saja. Kesannya sih saya sangat senang ya bisa magang di Balai Bahasa, karena dapat ilmu-ilmu baru seperti itu yang belum saya dapat dari perkuliahan. Saya juga sangat senang karena bisa mempraktikkan ilmu-ilmu yang saya dapat di perkuliahan di Balai Bahasa seperti itu. Itu ya, bisa praktik. Nah, Indra apa? Kalau dari saya
Pertama bukan dari sisi sesuai bidangnya aja ya. Lihat dari tempat sampahnya yang di sekitar itu Oke. sangat berbeda dengan instansi lainnya karena di sini Iya, pemerintahan iya, itu betul jadi sekali. lebih teratur lah gitu karena Iya, punya aturan tersendiri juga itu. Wow. Ada yang beberapa khusus sampah ini beda aja sampah ini jadi Benar, ada 3 ya, tempat 3 sampah ya tempat Indra sampah ya. ya. Kalau plastik beda, ada yang Beda organik ya, dan non organik kan benar. beda dia. Nah dari Luar situ biasa saya nih. lihat pas pertama masuk magang itu, oh ternyata beda ya kayak gini Iya, benar dari instansi sekali. lain. Luar Saya biasa kirain ya. bakalan kayak instansi sebelumnya yang sudah pernah pengalaman dari Oke. saya itu tersendiri. Nah selain itu juga sih kesan saya itu yang pertama kemarin itu pas nyelesain yang malware itu. Nah itu memang sangat rumit tapi karena itu yang rumit itu begitu membuat saya itu seru gitu untuk tertantang menyelesaikannya ya, ya, merasa tertantang sekali tertantang. gitu. Jadi Oke. itulah kesan paling saya yang tidak bisa saya lupain selama di Balai Bahasa ini. Selama di sini. Itu pengalaman pertama saya yang sebelumnya itu saya tidak pernah Belum pernah ya. sama sekali menyelesaikan permasalahan seperti itu. Ikrom. Kalau saya yang kesannya seru sih karena memang sering yang saya paling ingat itu awal-awal itu sering keliling yang kunjungan itu seru. Terus deadline-nya rapat-rapat, mepet-mepet lagi Iya. deadline-nya. Jadi begitu kita bisa eksekusi langsung kita harus selesaiin pada saat itu juga Harus sebelum jam selesai, tayang. iya. Iya. Jadi ya lumayan padat juga. Jadi tapi ya seru sih karena memang bagi saya juga untuk tolak ukur diri saya sendiri semakin padat saya pernah coba sebuah pengalaman contohnya kayak sekarang mungkin nanti di pengalaman selanjutnya saya lebih mendapat tugas yang lebih ringan daripada yang sekarang jadi saya tidak merasa kesulitan gitu. Jadi Untuk melaksanakan tugas iya. itu ya. Menarik sekali ya dari yang tentang bak sampahnya Indra ya, kemudian tentang tenggat waktu ya dalam penyusunan video, edit dan sampai dengan pemupublikasian begitu. Nah, selain mengembangkan pengetahuan tentang IT begitu, tentang IT begitu, kira-kira apa saja pengetahuan terkait dengan bahasa dan sastra yang teman-teman peroleh? Karena memang teman-teman ini magang di Balai Bahasa begitu ya, yang memang menangani tugas-tugas kebahasaan dan kesastraan begitu. Nah, mungkin apa yang paling teman-teman rasa itu sangat bermanfaat begitu, yang dapat teman-teman ambil begitu ilmu dan hikmahnya? Kalau dari saya sendiri yang memang paling saya istilahnya paling saya ngeh atau sadar mungkin ya. Paling sadar itu di masalah ejaan yang kayak masalah kayak begitu sama ternyata selama ini semisal contohnya pada saat saya sekolah dulu di SMP, SMA itu kan ada kayak semisal pojok literasi yang kayak begitu-gitu tuh ternyata yang mempunyai tanggung jawab di sisi literasi itu ternyata ini Balai Bahasa ternyata betul baru tahu sekali. sekarang Baru tahu malah ya, iya oke. baru tahu sekarang. Terus masalah yang kayak itu yang galuh pada saat di video harus memperhatikan setiap kata yang kayak gitu-gitu. Ejaan sampai harus Iya, buka EYD, benar. buka KBBI. Contohnya semisal caption itu ternyata takare. Takare, iya. Terus mikrofon itu ternyata pelantan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh banyak Padanan istilah ya, Iya, dari bahasa padanan Inggris ke istilah. bahasa Indonesia. Iya. Terus ejaannya seperti apa itu banyak lah kalau hal-hal yang seperti itu karena hampir setiap hari kita dapatlah ada aja pokoknya dari mana-mana pelajaran tentang terkait kebahasaan dan lain-lain. Iya, terkait dengan itu. Indra sama? Hampir sama sih kayak Ikrom, cuma ada beberapa juga ejaan kadang saya salah penyebutan itu Iya. dia bilang. Mungkin itu perlu diperbaiki juga dari saya karena saya baru memahami
balai terkait bahasa dengan ini itu kan ya. begitu Ada- masuk di balai bahasa ini jadi banyak saya pelajari tentang Betul, ada kata baku, kebahasaan begitu itu ya, kata ya. baku Benar. dan tidak baku gitu. Ternyata yang kita gunakan setiap hari itu ternyata bukan bentuk bakunya, Iya. begitu ya. Misal seperti kata sekedar, Sekedar. seharusnya sekadar, Sekadar. begitu. Jadi hal-hal seperti itu ya yang Iya. didapatkan. Galuh sama sama ya dengan Ikrom dan juga dengan Indra. Nah, sekarang teman-teman untuk menjadi penata komputer atau orang yang bergelut di dalam informasi dan teknologi itu apa sih hal-hal yang harus dikuasai nih? Mungkin untuk teman-teman yang di luar sana yang sedang ingin belajar nih, supaya bisa seperti teman-teman nih menduduki jabatan di program magang nasional ini sebagai penata komputer. Itu tuh kira-kira apa yang harus dimiliki? Ilmu atau keterampilan yang perlu dimiliki sebagai penata komputer itu yang pertama bisa mengelola sistem IT seperti itu, dari pengelolaan data, dari hardware atau dan software seperti itu. Dan juga mungkin karena era digital sekarang, era artificial intelligence, jadi harus mempelajari tentang kecerdasan buatan, bagaimana membuat kecerdasan buatan itu dari awal, bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan sehingga kita bisa menggunakan teknologi yang terbaru seperti itu. Begitu ya. Ternyata memang harus punya ilmu dan juga keterampilan ya, dan mungkin juga kesungguhan begitu ya. Harus punya sungguh-sungguh gitu untuk belajar begitu ya. Ada lagi teman-teman? Iya, untuk mempelajari tentang peranata komputer itu paling mendasar itu pembelajaran dari sisi algoritmanya. Waduh, berat ya ini Iya, istilahnya. berat itu untuk algoritmanya. Tapi selain itu ya banyak sekarang pembelajaran teknologi-teknologi yang digunakan untuk pembelajaran seperti ChatGPT, Gemini. Nah, di situ bisa belajar. Tapi kita perhatikan juga dari itu kadang ada beberapa yang materi yang salah juga yang diberikan dari ChatGPT tersendiri. Nah, selain algoritma tuh juga ada tahapannya juga untuk belajar pemrograman itu tersendiri. Jadi paling mendasar pembelajarannya itu di algoritma. Algoritma ya. Wah, saya harus belajar terkait dengan istilah itu ya. Selanjut, Ikrom. Selain yang disebutkan Mas Indra tentang algoritma, terus Mas Galuh tentang yang pertama niat. Nah, Niat dan benar. konsistensi. Konsistensi. Karena kalau yang tadi pernah saya bilang yang teknologi itu sangat cepat berkembang. Kalau semisal emang udah nggak begitu niat banget, terus udah agak jarangan nih ngulik tentang suatu hal di teknologi, itu pasti bakal ketinggalannya jauh banget. Ketinggalan jauh, Iya, karena saya juga sempat merasakan di mana ada rasa malas, ada rasa apa, itu sempat merasakan. Setelah beberapa bulan ternyata setelah saya cek lagi apa yang saya pelajari itu ternyata sudah jauh berubah daripada yang saya pelajari di awal gitu. Jadi memang harus bisa mengikuti tren teknologi itu sendiri. Oke, berarti harus niat ya. Berarti. Kalau masalah belajar di mana atau apa, kalau IT itu di internet udah banyak soalnya. Banyak ya. Iya, kalau udah banyak. Mungkin kalau di perkuliahan itu bisa dapat, cuman lebihnya itu malah kita dapat di kuliah itu cuman mendasar aja. Kalau Mendasar sepengalaman saya mendasar. Karena nanti eksplorasi selanjutnya itu dibebankan ke mahasiswa itu sendiri. Kalau di saya iya. Jadi nanti kalau contoh case-nya di saya itu nanti semakin lama, semakin atas semesternya semakin abstrak lah tugasnya. Jadi PR kita lebih banyak untuk mencari tahu sendiri itu bagaimana cara memecahkan dari masalah yang diberikan itu, gitu kalau dari saya. Berarti sumber belajar itu tidak hanya melalui bangku kuliah ya, Ya. tapi dari sumber yang banyak begitu ya di luar sana. Ya, mungkin kalau di kuliah positifnya banyak juga kayak relasi segala macam gitu. Cuman kalau untuk bidang ilmu atau dasar ilmunya sendiri itu bisa didapatkan dari mana saja, terutama internet. Nah, sejalan nih dengan yang Ikrom sampaikan tadi. Lalu apa sih perbedaan belajar IT itu dari bangku kuliah itu dengan dunia kerja nyata nih seperti yang teman-teman sekarang rasakan di program magang?
Kalau dari kuliah itu sendiri tentunya kalau di saya kasusnya itu teori dan praktek itu berimbang alhamdulillahnya. Terus bedanya kalau semisal yang tidak belajar dari kuliah atau belajar otodidak itu biasanya bingung mau belajar dari mana, terus harus cari mentor dulu gitu. Kalau dari kuliah kita sudah ada kurikulumnya sendiri lah, jadi mentornya juga sudah ada, jadi kita tinggal jalan. Nah, terus perbedaannya teori dan praktek di kampus sama di aslinya di dunia kerja seperti yang sekarang ini sangat jauh berbeda sebenarnya, karena case yang kita dapat atau kasus yang kita dapatkan di sini belum tentu kita sudah dapatkan di kuliah kemarin. Ya, user sendiri kan tidak mungkin, atau pengguna sendiri yang memiliki keluhan tersebut kan tidak mungkin bertanya lebih dulu kan. Di kuliah pernah ngeluh aja dulu kan. Iya, tidak ingin tahu ya. Ya, jadi kita juga dituntut untuk harus bisa menghadapi case itu bagaimanapun caranya. Biasanya saya sama Galuh, yang paling sering saya sama Galuh ini turun semisal ada kasus, ada laporan apa gitu, ada minta tolong kayak gimana. Kalau semisal saya sama Galuh itu udah nih udah nggak bisa, pasti saya buka internet sama Galuh pada saat itu juga. Jadi alhamdulillahnya selama ini setelah solusi terakhir itu alhamdulillah akan sih rata-rata. Bagaimana caranya bisa memecahkan suatu masalah. Enggak begitu ya. Oke, Indra mungkin. Untuk dari saya itu kalau misalnya penyelesaikan kasus-kasus tertentu gitu jauh berbeda dengan perkuliahan, karena kalau di dunia nyata itu tersendiri, di dunia nyata yang maksud saya di dunia kerja gitu ya. Di dunia kerja itu kasusnya memang lebih agak berat karena ada tekanan juga dari atasan. Ada gitu. permintaan begitu ya. juga dari atasannya gitu. Kalau di perkuliahan kan banyak dosen yang ngasih pembelajaran, ngasih materi, banyak dosen yang untuk menjelaskan materi-materi tersebut, misalnya kesalahannya apa. Nah, kalau di dunia kerja misalnya ada satu kasus, misalnya kesalahannya itu kita sendiri yang harus analisisnya gitu sendiri ya. Kita menganalisis tersendiri gitu. Menganalisis karena memang orang meminta bantuan itu karena memang orang tersebut berharap itu bisa segera terselesaikan oleh teman-teman begitu ya. Oke, itu ya. Lalu mungkin bedanya itu kalau di dunia perkuliahan yang kita pelajari itu cuma bagian-bagian dasarnya saja, fundamentalnya saja. Tapi kalau di dunia kerja kita dituntut untuk mempelajari yang lebih kompleks. Contohnya seperti misal kalau di bidang web development, kita hanya di perkuliahan hanya mempelajari basicnya saja, yaitu kalau di istilahnya itu ada bahasa pemrogramannya HTML, CSS, JavaScript, dan juga untuk database-nya pakai MySQL seperti itu. Tapi kalau di dunia kerja kita harus mencoba framework namanya. Jadi framework itu lebih dalam lagi kita pelajari seperti itu. Jadi perbedaannya kalau di kuliah cuma dasarnya saja, tapi kalau di dunia kerja harus yang kompleks seperti itu. Berarti cukup signifikan ya kalau menarik kesimpulan dari teman-teman ini, perbedaan teori dan praktik itu sangat signifikan gitu ya. Benar-benar kerja itu memang didapatkan di dalam menempuh pembelajaran secara teori begitu ya. Nah, selanjutnya selama magang ini ada tantangan tidak yang teman-teman rasakan nih selama proses magang yang hampir selesai nih? Ada tantangan atau tidak? Kalau saya sih yang tadi itu ya tantangannya itu harus memperhatikan ejaan itu ya. Oke. Ya, paling gitu aja sih. Terkait dengan ini ya tata bahasa ya. Iya. Dan Indra mungkin? Oke, kalau tantangan dari saya itu terutama dalam menyelesaikan yang di serangan yang tadi yang dibilang Galuh tuh. Oke. Terutama serangan itu yang disisipkan itu
berupa folder yang namanya Alpha Data, itu udah terkenal kalau di sisi dana itu dunia programmer, dunia developer udah terkenal. Alpha Data itu memang itu malware yang berbahaya dan itu harus segera secepatnya itu diselesaikan karena kan ada waktunya tersendiri juga, kita harus cepat kembalikan web itu. Kalau tidak itu tidak bisa Ya dipulihkan. bisa menyebabkan kena ke database-nya, semua data itu bisa hilang kalau tidak cepat dieksekusi itu. Dan itu pernah menyerang Balai Bahasa. Ya itu malware pernah itu? kemarin, foldernya itu udah ketemu kemarin tuh, bisa Wah, luar biasa ya. ya bisa terselesaikan dan folder itu udah kehapus, udah permanen itu, jadi tidak ada permasalahan serangan lagi sampai sekarang Alhamdulillah ya. karena udah dari akarnya yang kita Sudah hapus itu. dicabut gitu ya, Ya, dari akar ya. akarnya. Berarti kalau itu sampai tidak ketemu itu bisa jadi ada Ya, serangan bisa lagi kena dari luar serangan ke lain dalaman. selain Oke. dari tampilannya itu kan bisa diubah ya, tapi ada juga dari datanya juga bisa kehapus gitu. Oke. Itu aja sih tantangan saya yang Itu kemarin. ya tantangannya, wah luar biasa. Ikram ada tantangannya? Kalau ada tantangannya yang saya terutama lebih jarang pegang hardware ya Bu ya, seperti kayak printer gitu-gitu. Apalagi printer kayak semisal contohnya kemarin keluar. Sama sekali saya nggak pernah pegang printer soalnya cuma ngeprint aja. Udah berapa kali di sini sempat dapat printer, ada masalah printer gimana caranya. Nah, biasanya kan ke ruangan nih antara semisal Mbak Datil atau yang lain Iya. pasti ke ruangan. Mas ini di sini ada ini printernya begini, coba dilihat. Oh iya Oke, kita ke sana. oke. Nah, walaupun tahu apa enggak terserah kita jalan aja dulu. Mungkin terakhir kemarin itu ya kasus saya Ya, itu ya Ikram ya. terakhir Itu sampai kenapa ya dia ya? Terakhir itu, nah kemarin juga sempat ada printer itu kayak sebenarnya lucu juga ngerasa diri sendiri ini belum pernah sama sekali tapi udah kita coba aja lah sama Galuh kemarin kayak gitu. Alhamdulillah rata-rata ya terselesaikan lah. Alhamdulillah Gitu. ya. Iya. Menemukan ini ya. Jadi tantangan itu tidak hanya menjadi tantangan saja, tetapi ternyata ada solusi begitu ya yang didapatkan oleh teman-teman dalam menyelesaikan tantangan. Nah, teman-teman, setelah mengalami kemudian menjalani proses magang selama berbulan-bulan ini, apakah teman-teman itu semakin yakin untuk tetap berada di dunia IT atau mungkin ini sangat melelahkan atau saya akan berganti ke bidang lain saja? Bagaimana itu? Kira-kira mungkin bisa satu-satu menyampaikan. Kalau saya dari saya sendiri, saya semakin yakin kalau semisal saya bisa bersaing dan mau untuk di bidang ini terus ke depannya. Ya, karena saya sudah dapat poinnya sejauh ini, saya sudah dapat kayak keseruannya sendiri itu di mana. Terus jadi hal yang membuat saya tidak bosan di dunia itu apa, di dunia ini itu sudah saya istilahnya sudah apa ya, sudah tahulah caranya bagaimana kalau semisal saya sudah mulai merasa jenuh segala macam kayak begitu. Terus juga tantangan baru yang memang terus berdatangan itu, kalau semisal dipikir jadi beban itu bisa jadi beban, tapi kalau dibawa seru juga itu bisa dibawa seru sebenarnya. Jadi sejauh ini saya berpikir tetap untuk di jalan ini, kedepannya saya rasa juga sudah bisa mulai bersaing lah dengan yang lain di luar sana begitu. Oke, jadi itu ya. Indra mungkin bagaimana? Kalau saya yang pertama itu yang hampir mirip sih kayak Mas Ikram itu. Kalau dia memang dibawa Makin yakin berarti ya, makin yakin dengan dunia gitu. IT ya. Yang yakin kalau memang benar-benar kita itu tekunin gitu, nguliknya tuh terus belajar itu, karena nggak boleh putus itu belajarnya, itu harus tetap terus belajar. Harus kalau konsisten ya, konsisten gitu, mengikuti zaman. mengikuti teknologi yang terbaru Teknologi gitu, yang berkembang. karena setiap teknologi yang sekarang akan terus berkembang, bergantian, ganti versi juga gitu. Jadi kalau konsisten itu memang penting sih, terutama tuh. Oke, Itu sih untuk saya. konsisten ya. Galuh. Ya kalau saya sih tetap di dunia IT Tetap untuk ya. kedepannya, dikarenakan untuk saat ini dan kedepannya itu kan teknologi makin berkembang, jadi untuk kebutuhan tenaga IT pun pasti akan meningkat karena kebutuhan
teknologi digital ini sangat tinggi. Sangat tinggi ya, dinamis sekali ya terkait dengan hal itu ya. Oke, kemudian teman-teman, apakah proses magang ini mengubah cara pandang teman-teman terhadap dunia kerja nyata begitu? Kalau mungkin sebelum mengikuti proses magang, ini pasti gampang begitu menjalaninya. Nah, tapi ketika sudah mengikuti proses magang, apakah cara pandang teman-teman terhadap dunia kerja itu masih sama seperti sebelumnya atau mungkin ada yang berubah begitu? Mungkin. Kalau untuk pandangan tentang dunia kerja itu dari dulu memang berubah-ubah ya, karena dari awal yang semisal pertama kali melihat dunia kerja itu seperti apa, itu pasti berpendapat karena belum merasakan. Sekarang sudah merasakan, berubah lagi. Terus cerita dari orang lagi berubah lagi. Nanti kita rasakan lagi, berubah lagi. Tapi ada yang memang teman-teman atau orang-orang di luar sana banyak yang mengatakan bahwa apalagi magang di instansi pemerintahan itu kadang tugasnya nggak ada. Biasanya banyak yang berkata seperti itu. Teman-teman saya sendiri pun ada yang berkata seperti itu. Dan memang realitanya yang saya lihat memang apa yang mereka kerjakan ya memang tidak apa ya, istilahnya sangat-sangat lowong lah, sehari itu bisa jadi tidak ada. Tapi pas saya masuk ke sini tapi sama sekali berubah. Berubah itu 100.000% itu berubah, karena hampir tidak mungkin kita tidak punya tugas sehari itu. Tidak ada waktu luang ya. Iya benar sekali, pasti ada aja setiap hari itu, tidak mungkin tidak ada. Kayak sekarang nih mungkin bisa dilihat hampir dari pagi sampai sore itu tetap di ruangan. Itu bukan kita nganggur, bukan, tapi kita di depan ngerjain laptop ya. Iya, kita ngerjain laman itu karena kita kejar waktu juga. Itulah hanya contohnya. istirahat siang saja ya. Itulah salah satu contohnya. Oke, itu ya. Indra, ada yang mau disampaikan? Saya sih memang agak seru sih setelah masuk instansi ini lah. Memang karena waktu yang mepet gitu itu memang bikin seru. Deadline-nya, tenggat Deadline-nya waktunya. lagi lebih seru gitu, kerjainnya harus cepet-cepet gitu. Harus cepat-cepat, tertantang ya. Tertantang lah gitu. Kalau enggak gitu mungkin bisa Sudah saja kita keteteran jenuh. ya. Kalau misalnya modelnya kayak WFH gitu kan, kadang betul. malas kita ngerjain tugas itu, malah jadi tiduran gitu kan biasanya. Betul. Tetapi karena tuntutan pekerjaan, jadi teman-teman ini ya tetap konsisten tetap begitu ya, dan konsisten. komitmen terhadap tugas yang Lebih dilaksanakan. dominan enak yang kerja di kantor. Oke, Galuh ada? Mungkin saya belajar soal tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ini bijak sekali nih. Tanggung jawab buat nyelesain tugas, karena ini kerjaannya sangat dibutuhkan dan deadline-nya juga Sudah ditentukan. jadi harus tanggung jawab sama tugas yang sudah diberikan. Oke, jadi jawaban Ikrom dan Indra tadi itu terangkum dalam satu istilah, yaitu tanggung jawab yang disampaikan oleh Galuh ya. Jadi itu, jadi kesimpulannya ada di kata tanggung jawab itu. Jadi mau sedang bekerja dari rumah atau mungkin sedang mengerjakan tugas lain, kalau memang sudah menjadi tanggung jawab, memang harus segera diselesaikan begitu. Nah teman-teman, sangat menarik sekali ini. Bagaimana saya belajar banyak hal baru dari teman-teman terkait dengan istilah, kemudian bagaimana pandangan sih dari generasi muda ini terkait dengan dunia kerja yang baru saja teman-teman geluti begitu ya, dari keluar dari kampus yang memang masih fresh graduate, lulusan baru begitu ya, kemudian harus menghadapi dunia kerja. Itu suatu sudut pandang baru untuk saya dan juga mungkin untuk teman-teman sahabat bahasa di rumah. Nah teman-teman, harapan, ini kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Harapan teman-teman nih setelah selesai proses magang ini apa? Begitu. Apa yang teman-teman harapkan? Kalau saya harapannya sih mungkin dapat kerjaan yang full time seperti itu, dan memanfaatkan ilmu yang saya dapat di Balai Bahasa di pekerjaan yang mungkin nanti didapat ya selanjutnya begitu ya, bisa diaplikasikan ya. Oke. Indra, Harapan saya sih ke depannya agar saya bisa mendapat pekerjaan gitu. Yang pertama tentunya dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan di Balai Bahasa ini, itu akan sangat bermanfaat di dunia kerja nanti yang selanjutnya itu ya.
ketika saya sudah menerapkan di tempat instansi lain lah gitu bahasanya. Itu aja sih dari saya. Bermanfaat ilmu di sini ya. Oke. Kalau saya harapannya sama. 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 Mendapatkan pekerjaan, Mendapatkan pekerjaan. atas pengalaman yang sudah diemban selama ini. Drama sekali. Itu intinya dapat pekerjaan yang sudah sifatnya emang full time, memang sudah seharusnya waktunya untuk bekerja. Oke. Karena sudah selesai kuliah juga gitu. Oke, kalau seandainya nih Balai Bahasa membutuhkan atau membuka lowongan, kalian kapok atau masih ingin mendaftar begitu nanti untuk menjadi menjadi staf atau pegawai Balai Bahasa? Oh, jangan ditanya itu, mau. Mau ya, oke. Mau. Nah, kalau Galuh gimana? Boleh. Indra, mau dong ya Indra ya? Saya akan dipertimbangkan. Karena apa ya? Karena banyak sebenarnya instansi ini. Sebenarnya saya perlu lebih banyak mendapatkan pengalaman tentang teknologi. Oke. Karena banyak kan senior saya itu juga dari maksud saya dari senior saya dari komunitas itu yang komunitas Lombok Dev pernah itu saya gabung. Situ banyak senior saya kerja instansi kayak Banyak startup ya? itu ya. Oke. Nah dari situlah yang se-developer atau Iya. programmer mencari pengalaman tentang teknologi yang terbaru itu. Jadi Oke. lebih matang Lebih teknologinya. matang, iya. Berarti teman-teman harus mengepakkan sayap untuk Iya. melihat dunia lebih luas terkait dengan bagaimana pengaplikasian dan pengimplementasian IT, terutama terkait dengan peran atau komputer ini, begitu ya. Artinya yang memerlukan jasa, yang memerlukan bantuan dan pengetahuan dan ilmu teman-teman itu bukan hanya Balai Bahasa Provinsi NTB, tetapi semua instansi baik itu pemerintah maupun swasta itu sangat membutuhkan keahlian dan kompetensi teman-teman, begitu ya. Iya. Sangat seru sekali sahabat bahasa. Tetapi sayang sekali kita sudah di ujung pertemuan di Siniar Sasambo sore ini ya. Nah, itu teman-teman tadi kita sudah mendengar dari Ikrom, Galuh dan Indra terkait dengan proses magang mereka di Balai Bahasa, kemudian tantangan, kendala yang mereka hadapi tetapi disertai dengan solusi. Kemudian seperti apa mereka memaknai proses magang mereka selama hampir 6 bulan di sini, itu sudah kita simak tadi. Semoga bisa menjadi inspirasi ya sahabat bahasa di rumah. Selain belajar tentang IT, teman-teman juga yang memang basisnya bukan dari bahasa dan sastra, tetapi mereka belajar dari nol bagaimana apa sih tata bahasa yang baku, apa sih tata bahasa yang benar begitu. Nah, itu bisa menjadi inspirasi teman-teman. Mungkin sekian pertemuan kita pada edisi kali ini, sahabat bahasa. Kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi Siniar Sasambo selanjutnya dengan narasumber lainnya tentunya. Oke, nantikan terus Siniar Sasambo. Jangan lupa disukai dan juga bagikan siniar ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.